Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar istilah kebijakan pintu terbuka? Apakah seperti ini maksudnya? Mau tahu jawabannya? Yuk kita bahas! Teman-teman, pelaksanaan kebijakan pintu terbuka di Indonesia tidak terlepas dari perubahan peta politik ekonomi di Belanda pada pertengahan abad ke-19. Lalu, apa saja ya yang menjadi sebab atau latar belakang dilaksanakannya kebijakan pintu terbuka? Teman-teman, adapun latar belakang dilaksanakan kebijakan pintu terbuka, antara lain, yang pertama perubahan politik di Belanda. Nah, pada tahun 1850, ternyata Partai Liberal Belanda berhasil memenangkan pemilu. Maka sebagai pemenang, partai ini tentunya berhak membentuk dan menjalankan pemerintahan ya. Nah, popularitas partai ini kemudian semakin meningkat pada tahun 1870. Bahkan, saat itu partai ini meraih kemenangan mutlak. Berkembangnya paham liberalisme di Belanda ternyata tidak terlepas dari pengaruh revolusi Prancis dan revolusi industri loh teman-teman. Selanjutnya dampak kemenangan partai ini dalam bidang ekonomi adalah yaitu diterapkannya sistem ekonomi liberal atau liberalisme ekonomi termasuk di negeri jajahannya atau di Indonesia. Gagasan dasar dari ekonomi liberal adalah bahwa setiap individu harus diberi peluang atau ruang seluas-luasnya atau diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tanpa adanya intervensi dan campur tangan dari pihak pemerintah. Latar belakang yang kedua karena adanya pengaruh revolusi industri. Pada masa ini, revolusi industri yang terjadi sejak tahun 1750 di Inggris telah banyak memberikan dampak positif bagi perekonomian Belanda, teman-teman. Bahkan Belanda menyambut baik hasil inovasi teknologi di Inggris yang di dalamnya termasuk penggunaan mesin-mesin baru dan canggih dalam industri, seperti mesin tekstil, alat-alat pertanian, mesin giling padi dan tebu, mesin uap, mesin bor, lokomotif uap, dan sebagainya. Maka, gabungan dari dampak positif revolusi industri, berkembangnya aliran liberalisme dalam ekonomi dan politik, serta kekayaan melimpah akibat sistem tanam paksa, membuat orang kaya baru dari pihak swasta di Belanda banyak bermunculan. Dan orang-orang kaya inilah yang nantinya akan menjadi pendukung sekaligus pelaku utama dari penerapan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Alasan mereka mendukung sistem ekonomi liberal di Indonesia yaitu agar mereka bisa menanamkan modalnya dan membuka usaha seperti perkebunan di Indonesia pada saat itu. Di Indonesia, sistem ekonomi liberal diwujudkan dalam bentuk apa yang disebut dengan kebijakan pintu terbuka. Hal ini sesuai dengan maksud utama dari kebijakan ini, yaitu membuka ruang atau pintu seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Sebagai landasannya, maka Parlemen Belanda kemudian meluncurkan dua undang-undang, teman-teman, yaitu Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Nah, bagi Belanda dan kaum swasta asing, maka kebijakan ini berhasil menarik minat banyak pengusaha swasta, baik asing maupun pengusaha etnis Tionghoa, untuk menanamkan modal di Indonesia. Lalu, perusahaan swasta apa saja ya yang berhasil didirikan pada saat itu? Beberapa contoh perkebunan milik swasta asing yang ada di Indonesia saat itu antara lain, misalkan perkebunan tembakau, seperti di Deli, daerah Sumatera Utara. Kemudian Kedu dan Klaten, daerah Jawa Tengah. Kemudian ada Besuki, Kediri, Jember, daerah Jawa Timur, dan daerah sekitar Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Perkebunan tebu didirikan di wilayah pesisir utara, dari Cirebon hingga Semarang. Di sebelah selatan Gunung Muria hingga Juwana. Kemudian Madiun,
Kediri, Besuki, dan lain-lain. Sementara perkebunan kina didirikan di Jawa Barat. Perkebunan karet berada di Palembang dan Sumatera Timur. Kemudian perkebunan kelapa sawit berada di daerah Sumatera Utara. Dan perkebunan teh berada di Jawa Barat dan Sumatera. Nah, teman-teman, sementara itu perusahaan pertambangan berkembang di wilayah Sumatera dan Jawa serta Kalimantan. Dan perusahaan minyak berkembang di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian perusahaan batu bara ada di Sumatera Barat dan Selatan. Sementara untuk timah berada di Pulau Bangka. Nah, untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan usaha serta perkebunan swasta, maka dibangunlah sarana dan prasarana, yaitu irigasi, jalan raya, jembatan, dan kereta api. Sarana angkutan laut juga dikembangkan melalui pembangunan pelabuhan di Jakarta yaitu Tanjung Priok, di Medan yaitu Belawan, Padang di Teluk Bayur. Teman-teman, bagi Belanda dan kaum swasta asing, kebijakan ini berhasil menarik minat banyak pengusaha swasta, baik asing maupun pengusaha Tionghoa, untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, ternyata kebijakan pintu terbuka ini menimbulkan banyak dampak negatif. Apa saja ya dampak negatifnya?